Netizen Indonesia dan media-media nasional kita sedang membahas hari ini, membahas sebuah video viral ketika pada perayaan HUT TNI yang ke-79 di Monas, tampak Presiden Jokowi berdiri menyalami para undangan VVIP, tetapi melewatkan Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di era Pak Soeharto. Jokowi tampak menyalami Budiono, Yusuf Kalla, dan kemudian melewati Pak Tri Sutrisno yang sudah berdiri meskipun sudah terlihat sepuh sekali, mungkin lututnya pun sudah susah untuk berdiri, dan beliau tampak berdiri ingin menyalami Pak Jokowi dan memberikan respek hormat kepada Pak Jokowi sebagai Presiden. Tetapi Pak Jokowi berlalu begitu saja dan menyalami Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Presiden Gus Dur, ya, istri Pak Presiden Gus Dur pada zamannya. Saya kaget melihat situasi ini. Kenapa dan ada apa Pak Jokowi bisa tidak melihat Pak Tri Sutrisno duduk di situ dan sudah mau berdiri untuk memberi rasa hormat menyalami Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi melewatkan begitu saja. Meskipun belakangan Istana merilis sebuah foto ke publik bahwa Pak Jokowi sudah menyalami Pak Tri Sutrisno. Ya oke, it's fine. Mungkin itu momennya di saat jam yang berbeda. Atau mungkin setelah Jokowi menyadari kekeliruannya, kemudian di ruang istirahat VVIP disalami di depan itu. Tapi bagaimana, kita tidak tahu cerita aslinya. Yang tahu mereka, publik sekarang hanya melihat bahwa Jokowi niradab tidak memberikan rasa hormat kepada Pak Tri Sutrisno. Itulah opini yang timbul sekarang di publik melihat video yang viral dan beredar itu. Soal kebenarannya apakah Jokowi tidak melihat? Ya itu Jokowi yang tahu. Tetapi dasarnya apa? Tidak ada yang tahu, hanya Jokowi yang tahu dan Tuhan yang tahu. Yang penting sekarang bagi kita, apa yang mau kita ambil pelajaran dari peristiwa ini? Saya ingin memetik sebuah pelajaran peristiwa ke depan, bahwa memang seorang pemimpin harus bersikap rendah hati. Saya tidak menemukan rendah hati ini lagi pada Jokowi dan keluarganya, karena banyak sekali isu-isu negatif yang menerpa keluarga ini, tapi malah ditanggapi dengan candaan. Isu private jet ditanggapi dengan candaan oleh Kaisang akan memberikan private jet kalau RK Suswono menang. Kemudian tentang Mulyono ditanggapi dengan candaan membuat kaos anak Mulyono. Ini kan sebuah pelecehan kepada nalar yang beradab bermoral bagi bangsa ini. Seharusnya mereka tidak menanggapi situasi itu dengan candaan. Justru mereka keluarga ini menunjukkan kerendahan hati, sikap kerendahannya. Wes lah, kami sudah salah, ya wes minta maaf ke publik. Bukan menantangi emosional masyarakat dengan cara-cara yang rendah seperti yang diperhatikan oleh Kaisang maupun juga oleh Gibran. Gibran ketika dulu ke Seleo mengatakan ibu hamil harus diberikan asam sulfat yang semestinya adalah asam folat, kemudian membuat kostum kaos bolanya nomor urut 2 dengan tulisan Samsul. Memang keluarga ini tidak memiliki kerendahan hati lagi menurut saya. Jadi itu pelajaran yang mau saya petik dari peristiwa ini, bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati. Dengan rendah hati itu maka tidak akan ada hal-hal yang terlewat, bahkan di depan sekalipun tidak akan ada yang terlewat, dan Jokowi tidak akan dipermalukan secara tidak sengaja oleh dirinya. Inilah fakta yang terjadi. Ini pelajaran bagi kita. Pemimpin-pemimpin ke depan harus memiliki sikap rendah hati. Jangan seperti Jokowi dan keluarganya yang sudah kehilangan rasa rendah hati tersebut. Yang kedua yang mau saya lihat dari sini, ini bukan tentang pelajaran, tetapi sebuah analisis. Mungkin Jokowi sedang gugup, gelisah, resah, kacau pikirannya pada saat itu karena melihat Gibran duduknya tidak di deretan depan sebagai undangan VVIP dengan statusnya wakil presiden terpilih. Gibran anak Jokowi duduk di deretan bangku urutan kedua setelah deretan VVIP. Padahal Jokowi sendiri pun mengucapkan nama Gibran yang anaknya, putranya, dengan sebutan Bapak Gibran, wakil presiden terpilih. Tetapi dia tidak duduk di deretan VVIP. Mungkin Jokowi sedang gusar karena itu, gelisah karena anaknya tidak duduk di barisan depan, ditempatkan di garis belakang VVIP. Dan itu bagi Jokowi mungkin sudah membuat dia gusar, gelisah akan apa yang akan terjadi. Mengapa Gibran tidak duduk di depan? Ada apa ini? Ada apa ini?
Karena semua tahu bagaimana upaya Jokowi menjadikan Gibran menjadi cawapres itu, semua dunia tahu. Jadi mungkin itu yang membuat Jokowi gelisah, resah karena Gibran tidak duduk di deretan VIP depan. Dia gelisah dan akhirnya tidak melihat Pak Trisutrisno sudah berdiri di depannya, dilewati begitu saja dan kembali ke tempat duduknya. Dan satu lagi, yang ketiga, saya menyayangkan kenapa Ibu Iriana, Ibu Negara tidak menemani Jokowi berjalan menyalami para tamu. Bu Iriana langsung duduk bagaikan seorang ratu yang memiliki kerajaan paling luas di bumi ini. Emang, aduh, mereka kehilangan rendah hati. Wes, cukup.